Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan membuat bolu karamel sarang semut 8 telur hanya dengan menggunakan loyang baking pan 28 x 7 cm, tapi hasilnya full bersarang. Nah, di sini anti gagal banget dengan rasa yang enak, manis, legit, lembut, empuk, kenyal, dan menul-menul. Dijamin teman-teman semuanya pada suka. Nah, di sini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan juga untuk ide cemilan keluarga di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama, kita akan membuat karamelnya terlebih dahulu. Siapkan wajan atau teflon. Kita tuang 600 gram gula pasir. Kita ratakan dengan cara digoyang seperti ini. Masak karamel dengan api yang sangat kecil seperti ini ya. Kalau sudah terlihat gelembung karamel di bawah gula seperti ini, kita aduk pelan-pelan untuk menjaga karamelnya jangan sampai gosong ya. Aduk-aduk terus hingga gulanya benar-benar menjadi karamel. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, aduk-aduk terus, jangan berhenti hingga benar-benar gulanya menjadi karamel semua ya. Ini sudah kelihatan menjadi karamel semua ya. Aduk terus, jangan sampai gosong. Kemudian siapkan air sebanyak 700 ml. Air yang saya gunakan air suhu ruang ya teman-teman. Untuk penuangannya secara bertahap juga. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk penggunaan air suhu ruang dan air panas ada bedanya ya. Kalau air panas, gula karamelnya cepat larut, dan kalau air suhu ruang seperti ini, gula karamelnya lama larutnya ya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di video ya. Jadi kalau penggunaan air suhu ruang itu larutnya lama, tapi hasilnya sama saja ya teman-teman. Nanti akhirnya juga akan larut semua. Nah, ini teman-teman terlihat sendiri ya. Air karamelnya sudah terlihat larut semua. Aduk-aduk terus hingga benar-benar gulanya tidak ada yang menggerindil. Kemudian kita siapkan 8 butir telur suhu ruang. Sebelumnya sudah saya cuci ya teman-teman, dan siapkan wadah. Kita pecahkan semua 8 butir telur ini. Kalau udah, jangan lupa tambahkan sedikit vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Tambahkan sedikit garam dan tambahkan juga 8 sendok makan susu SKM putih. Nah, teman-teman bisa ingin lebih manis, bisa ditambahkan sampai 10 sendok makan ya. Kalau udah, aduk-aduk dengan whisk. Aduk asal campur saja, gak usah sampai mengembang ya. Kalau udah, kita tuang terigu dan tapiokanya. Masing-masing sudah saya ayak ya teman-teman. Dan masing-masing terigu dan tapioka sebanyak 200 gram. Kemudian tambahkan soda kue dan baking powder masing-masing 1 sendok makan peres ya.
Lalu aduk kembali dengan whisk. Aduk asal campur rata seperti ini saja. Sambil diaduk-aduk asal campur saja. Lalu kita tuang secara bertahap air karamelnya ya. Sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga benar-benar semua bahan tercampur rata. Tuang semua sisa air karamelnya, lalu aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur merata. Lalu kita tambahkan minyak goreng sebanyak 160 ml, dan teman-teman bisa menggunakan dengan margarin cair ya. Aduk terus hingga benar-benar minyak gorengnya larut dan tidak ada endapan di bawah adonan ya teman-teman. Kalau sudah larut seperti ini, kemudian kita siapkan wadah lain dan ayakan. Fungsinya adonan kita saring agar adonan tidak ada yang menggerindil ya. Nah teman-teman bisa melihat sendiri ya, kalau adonan tidak disaring, ini terlihat banyak yang menggerindil seperti ini, makanya wajib disaring ya teman-teman. Kalau udah, kita sisihkan saringannya dulu. Kemudian kita aduk kembali dengan whisk. Aduk terus hingga benar-benar tercampur merata. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan loyang baking pan ukuran 28 x 7 cm. Sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo ya teman-teman. Dan sebelum dituang wajib diaduk-aduk terlebih dahulu. Tuang semua adonan ke dalam loyang baking pan ini. Kalau udah, kita siap panggang. Kita panaskan terlebih dahulu alas pemanggangnya. Gunakan dengan api yang sangat besar agar cepat panas ya. Kalau sudah panas, kita kecilkan apinya. Lalu kita letakkan adonan ke atas alas baking pan. Untuk penggunaan baking pan ini tidak dibuka terlebih dahulu ya teman-teman, langsung kita tutup dengan satu syarat. Lubang yang ada di samping baking pan ini kita buka selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit, kita akan tutup kembali seperti ini dan tutup selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit seperti ini, kita gunakan apinya harus stabil seperti ini. Nah apinya seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama 20 menit posisi terbuka, kedua posisi tertutup, dan yang ketiga ini posisi tertutup. Untuk melanjutkan ke arah kematangan yang terakhir, yaitu sampingnya harus dibuka seperti ini selama 20 menit ya teman-teman, dengan api yang kecil seperti ini. Nah ini jumlahnya yaitu 60 menit ya teman-teman, ini sudah matang.
Jadi penggunaan baking pan, pertama dibuka sampingnya 20 menit, yang kedua posisi tertutup selama 20 menit, dan yang ketiga dibuka kembali selama 20 menit sampai menghasilkan karamelnya matang. Kalau sudah matang seperti ini, kita siap keluarkan dari loyangnya. Nah, ini masih agak panas ya teman-teman. Kita keluarkan saja dari loyangnya, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah dikeluarkan akan dingin sendiri ya teman-teman. Kita letakkan alas baking pan untuk mengeluarkan karamel dari loyangnya ya. Pelan-pelan ya teman-teman. Ini masih panas. Kita angkat. Oh, sempurna ya teman-teman, tidak ada yang gosong. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini tidak lengket sama sekali. Ini ada sedikit lengket, ini bukan gosong ya teman-teman, karena tadi apinya tidak merata ya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah bagus sekali ya teman-teman. Kita balik, kita lihat hasil atasnya. Wow, cantik sekali ya teman-teman. Kelihatan full sarangnya ya, kenyal, lembut, menul-menul ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Cantik banget ya teman-teman, jumbo. Lalu kita akan potong atau kita iris. Kita lihat hasilnya, kira-kira bersarang atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya. Hasilnya full bersarang. Empuk, lembut, menul-menul. Nah, teman-teman wajib coba sekali ini resep anti gagal ya teman-teman. Resep ini sering saya ulang-ulang ya teman-teman. Pokoknya dijamin anti gagal. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka ngemil di rumah, atau juga bisa untuk ide jualan juga ya teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.